Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Heri Suroto. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan edukasi mengenai lesi plexus brachialis. Nah, kalau kita bertanya apa itu plexus brachialis, seperti terlihat di gambar bahwa plexus itu adalah anyaman dan brachialis adalah area di dalam tubuh kita pada daerah lengan. Jadi, plexus brachialis adalah anyaman saraf di area lengan yang berasal dari leher. Ya. Pada masing-masing tulang leher sebetulnya kita keluar akar saraf. Dan plexus brachialis dibentuk mulai dari akar saraf di leher nomor 5, 6, 7, 8 sampai torakal 1. Anyaman inilah yang nantinya akan memberikan cabang terminal pada saraf yang untuk menggerakkan bahu, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan. Ini adalah gambaran yang lebih real bagaimana di balik otot leher, maka kita bisa melihat adanya akar saraf yang membentuk satu anyaman, dan saraf ini akan memberikan percabangan untuk menginervasi atau mensarafi otot-otot di daerah bahu, siku, pergelangan tangan, hingga jari-jari tangan. Ini adalah gambar yang sebenarnya. Ya. Pada pasien yang mengalami patah tulang, kita bisa melihat pada waktu tulangnya diangkat, akan tampak anyaman akar saraf yang dari plexus brachialis itu. Dan kita bisa melihat bahwa anyaman itu begitu kompleks dan berakhir pada cabang terminal. Pada keadaan yang sebenarnya apabila terjadi kerusakan, maka kerusakan pada anyaman saraf tepi yang keluar dari tulang leher tadi menyebabkan kelumpuhan, baik pada bahu, siku, pergelangan tangan, maupun jari-jari tangan. Ini adalah gambaran pada pasien yang mengalami kerusakan plexus brachialis. Nah, kerusakan itu kalau kita buka memang betul akar saraf yang dari otot dari leher tadi C5, C6, C7 mengalami rusak, terputus, sehingga yang terjadi adalah otot-otot untuk menggerakkan bahu, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan akan mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa menggerakkan sama sekali. Atas izin pasien, kita bisa melihat di sini gambaran dari lesi plexus brachialis. Anggota gerak atas yang sebelah kiri mengalami atrofi, ya, baik dari depan kita bisa lihat, dari belakang ototnya mengecil dan tidak bisa bergerak. Ya. Semakin lama kerusakan yang terjadi, maka kelumpuhan yang ditimbulkannya adalah semakin parah. Sehingga kita melihat di sini ilustrasi gambaran dari pasien ini, tinggal kulit membungkus tulang dan mengalami kelumpuhan. Ya. Penyebab dari lesi plexus brachialis yang paling sering adalah kecelakaan lalu lintas. Dari data kami, angkanya sekitar 76%. Diikuti kesulitan dalam persalinan, jatuh dari ketinggian, dan luka tembak. Ilustrasi apabila persalinan di mana bayi mau lahir, dorongan yang kuat dari otot-otot rahim, sementara kepala sudah bisa lahir tetapi bau tersumbat di jalan lahir. Nah, dorongan inilah yang kuat menyebabkan kerusakan pada otot leher, bahkan kerusakan pada saraf. Pada keadaan cedera, misalkan ini jatuh dari sepeda motor, kepala membentur, bau ketarik, atau mungkin jatuh dari ketinggian, di mana tangan masih tertahan, maka tubuh turun ke bawah. Nah, ini juga kita lihat kerusakan yang terjadi, bahkan bukan hanya robek, tetapi bahkan bisa terputus. Atas seizin pasien, saya memberikan gambaran bagaimana kelumpuhan itu terjadi pada anggota gerak atas yang kanan. Otot-ototnya mengalami kelumpuhan, bahkan tulangnya kelihatan begitu jelas. Sehingga pada waktu disuruh untuk menggerakkan bahu yang kiri, dia bisa bergerak dengan baik. Bagaimana otot bahu digerakkan ke samping, dia bisa gerak, tetapi yang kanan tidak bisa.
Kemudian siku ditekuk, yang 1, kiri bisa, 2, yang 3, kanan tidak 4, bisa. 5, lepas. Demikian juga Jari-jarinya pergelangan tangan dan jari-jari tangan, Oke. yang kiri bisa, Sudah. yang kanan tidak bisa. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai lesi plexus brachialis. Ya. Terima kasih dan sampai ketemu pada edukasi selanjutnya. Terima kasih. Salam sejahtera.